Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan. Pada vlog kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari hukum, yaitu tentang peringatan Hari Buruh atau biasa disebut dengan May Day atau juga disebut dengan Labor Day. Hari Buruh Internasional itu jatuh pada tanggal 1 Mei. Jadi setiap tanggal 1 Mei hampir di seluruh belahan dunia diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, termasuk juga di Indonesia. Setiap tanggal 1 Mei, para buruh turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Sebelumnya, pada Hari Buruh ini, pertama kali mulai diperingati itu pada tanggal 1 Mei 1889. Terkait dengan solidaritas para pekerja, masalah kerusuhan pada 1986 antara pegawai high market. Dan juga isu-isu yang dibawa pada saat itu adalah mengenai jam kerja buruh yang hampir 16 jam satu hari. Itulah buruh turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka, menuntut berbagai macam hak buruh agar dilakukan oleh para perusahaan. Dan setiap tahun pun di Indonesia buruh juga melakukan aksi-aksinya dan untuk menuntut hak-hak dan kesejahteraan dari para buruh itu sendiri. Buruh pada tahun ini turun ke jalan membawa dua isu penting. Yang pertama itu tentang isu Omnibus Law yang saat ini sedang diujikan material di MK, yang mana dalam pasal-pasal Omnibus Law tersebut tentang perburuhan, buruh merasa beberapa hak mereka ataupun merugikan para buruh terkait dengan peraturan perundang-undangan Omnibus Law tersebut. Dan isu yang kedua yaitu pemberlakuan upah minimum sektoral. Dan upah ini selalu menjadi isu yang selalu dibawa oleh buruh setiap tahunnya, karena buruh masih merasa upah yang diberikan kepada mereka masih jauh untuk mensejahterakan para buruh itu sendiri. Dalam dua isu penting ini tentu saja buruh itu menginginkan hak-hak mereka dapat dipenuhi secara maksimal oleh perusahaan. Jangan sampai hanya mereka bekerja di perusahaan tapi mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai. Maka dari itu buruh dari tahun ke tahun selalu mengupayakan agar hak-hak mereka dapat dipenuhi oleh perusahaan, dan juga mereka nantinya dapatkan jaminan, baik itu jaminan kesehatan ataupun jaminan sosial. Karena dalam melakukan pekerjaan bukan tidak mungkin buruh mengalami kecelakaan kerja yang nantinya jika tidak ada jaminan tentu akan merugikan para buruh sendiri. Ketika ada terjadi kecelakaan kerja, tidak ada jaminan terhadap kecelakaan kerja tersebut, maka bisa saja itu menamatkan karir mereka dan juga menghancurkan keluarga mereka. Bagaimana tidak, ketika mereka tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan karena kecelakaan kerja, dan keluarga mereka akan bermasalah finansial karena dia tidak dapat lagi bekerja karena kecelakaan kerja tersebut. Akan tetapi ketika ada jaminan kerja ataupun jaminan kecelakaan kerja untuk para buruh, tentunya meskipun mereka nanti terjadi kecelakaan kerja, mereka tidak terlalu merisaukan masa depannya ataupun dari masa tuanya buruh itu sendiri, karena ada jaminan dari kecelakaan kerja itu yang dapat menjadi penyambung hidup daripada buruh. Perjuangan buruh itu bukanlah perjuangan yang mudah untuk mencapai hak-haknya agar hak-haknya dipenuhi oleh perusahaan. Untuk pemenuhan hak ini mereka harus melakukan berbagai macam cara, dan kita juga harus mengerti betapa pentingnya buruh ini, karena suatu perusahaan yang besar tidak akan bisa dia besar ataupun tidak akan bisa survive tanpa adanya buruh. Jadi meskipun mereka hanya sebagai buruh, tapi mereka merupakan tonggak utama dari jalannya suatu perusahaan, karena buruh inilah yang menggerakkan dari bawah, menggerakkan roda perusahaan itu dari bawah. Maka dari itulah perusahaan harusnya lebih peka dalam memberikan perlindungan terhadap buruh, dan perjuangan buruh masih akan terus berjalan sampai mereka dapatkan hak-hak mereka secara layak. Semoga saja pada kesempatan kali ini, pada peringatan Hari Buruh ini, kesejahteraan untuk para buruh dan juga perlindungan untuk para buruh, baik itu perlindungan kerja, perlindungan kesehatan buruh, lebih dimaksimalkan lagi. Karena mau bagaimanapun buruh itu juga mempunyai hak asasi manusia mereka sendiri, dan juga hak-hak itulah yang harus dipenuhi agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sebaik mungkin. Jika hak-hak mereka telah terpenuhi, bukan tidak mungkin buruh itu
akan bekerja lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Dan kedepannya tentunya adalah perusahaan itu sendiri. Palingan jika buruh hanya untuk sedikit dan hak mereka diberi lebih, maka itu akan tentu pekerjaan mereka akan makin baik dan keuntungan dari perusahaan buruh itu akan terus meningkat. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, pada Hari Buruh tahun 2021, semoga kehidupan buruh lebih baik lagi dan hak-hak buruh dapat dipenuhi, baik itu oleh negara melalui peraturan perundang-undang yang mengakomodir buruh secara lebih baik lagi, agar para perusahaan ataupun para pemilik modal ataupun para pemberi kerja memenuhi hak-hak mereka, baik itu dari hak finansial, hak kesehatan, hak perlindungan kerja, agar mereka dapat bekerja dengan maksimal tanpa memikirkan bagaimana nasib mereka ketika bekerja, apakah mereka terlindungi atau tidak, bagaimana nanti mereka, apakah mereka di PHK atau tidak. Itu kan dapat mengganggu pekerjaan mereka. Maka dari itu peran pemerintah harusnya dimakan lagi untuk melindungi para buruh agar mereka dapat bekerja dengan jaminan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang memihak kepada buruh. Dan juga bagi para perusahaan yang mempekerjakan buruh, tentunya perusahaan mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah digariskan dalam undang-undang. Perusahaan mempunyai kewajiban-kewajiban untuk dipenuhi terhadap hak-hak buruh agar buruh dapat bekerja juga dengan maksimal. Maka dari itu semoga pada kesempatan kali ini kehidupan buruh makin maksimal dan hak-hak buruh dapat dipenuhi secara maksimal oleh, baik itu oleh negara ataupun oleh perusahaan dan pemberi kerja mereka. Selamat Hari Buruh Internasional tahun 2021. Semoga hak-hak buruh dapat dimaksimalkan dan juga buruh dapat diberikan perlindungan dari negara, karena mau bagaimanapun buruh merupakan warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Terima kasih telah menonton ini. Kalau ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.